Ya, cek. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu ya dari FKUB, ya perwakilan rekan-rekan di FKUB. FKUB ini adalah singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang. Nah, ada apa kedatangan beliau ke sini? Beliau akan menyerahkan izin prinsip untuk gereja kita JKI Puri Marina yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara dari tahun 2010, 2009 mungkin ya. Pokoknya sudah lama sekali kita mengurus tapi selalu terhalang. Nah, kebetulan sudah ada peraturan perundangan Kota Semarang yang sudah diperbarui sehingga kita mengajukan kembali dan hari ini izin prinsip itu sudah jadi diberikan. Hari ini gereja kita harusnya semakin kokoh, semakin kuat dan kita percaya gereja ini akan semakin menjadi berkat dan terang bagi kota ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur dan saya percaya Bapak Ibu Saudara gereja ini akan semakin diberkati. Bukan karena 1, 2 orang, 3 orang, tapi karena semua jemaat di tempat ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, acara serah terima sertifikat izin gereja nanti akan kita saksikan bersama-sama setelah ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pulang. Setelah doa berkat kita duduk sebentar. Kita akan menyaksikan acara serah terima izin prinsip gereja kita JKI Puri Marina ya. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan yang kita hidupi di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini menjadi tema yang sangat penting, yang sebenarnya ini adalah tema dasar dari perjalanan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti sering diingatkan di tempat ini bahwa kita semua ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang ditebus oleh Tuhan Yesus dari hidup kita? Apa yang diselesaikan? Apa yang dibayar lunas? Hutang-hutang apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Sehingga Yesus harus turun menebus kehidupan kita. Nah, yang Yesus tebus dari hidup kita adalah kutuk hukum Taurat. Katakan kutuk hukum Taurat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali orang mengalami sesuatu yang sulit, yang berat, yang menakutkan ya, terus lantas kita mulai menghubung-hubungkan apakah aku ini orang yang terkutuk gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Amin. Nah, kita akan melihat, Pak, kok ada kutuk hukum Taurat? Setahu saya kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk apalagi Bapak Ibu Saudara? Kutuk sakit penyakit, ya, terus apalagi? Ya, banyak macam kutuk, ya. Saya salah satu orang yang pernah mengalami Bapak Ibu Saudara apa yang disebut dengan kutuk kematian atau ya kutuk kematian. Jadi keluarga besar kami dari kakek buyut ya, itu tanpa sepengetahuan anak-anaknya, maksudnya kakek nenek kami, melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak ngerti apa itu perjanjiannya ya, mereka mendapatkan apa, kita melakukan apa, Bapak Ibu Saudara nggak ngerti. Tapi yang kami tahu ternyata generasi ayah saya ini satu persatu itu meninggal, dan meninggalnya itu selalu di angka usia yang gak jauh-jauh sekali, sekitar 41, 42, 43, selalu di angka ini. Dan yang menarik di sini adalah semua yang meninggal itu adalah anak pertama Bapak Ibu Saudara, dan pria. Anak pertama pria di usia yang produktif. Dan ini nyata karena saya ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Waduh, begitu saya tahu ini, saya ketakutan dulu Bapak Ibu Saudara waktu belum mengenal Injil. Kenapa? Karena saya adalah anak laki-laki pertama juga dalam salah satu ya.
Jadi waktu saya masuk ke usia 40 tahun itu, saya itu bukan bersuka cita, was-was deg-deg gitu. Kenapa? Karena yang diambil ini usianya 41, 42, 43. Jadi nanti kalau saya 45 saya mau rayakan ulang tahun. Ya. Nah, seperti itu. Tapi saya percaya nggak harus menunggu usia 45. Kita punya janji Tuhan, usia kita minimal 120 tahun. Amin. Tetapi ada firman yang jauh lebih baik lagi. Tuhan tidak membatasi usia kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap jemaat untuk berdoa. Meminta usia berapa Anda ingin hidup di dunia ini. Amin. Dan Tuhan akan memberikan. Dan yang luar biasa ketika Tuhan memberikan kita usia yang panjang. Tuhan memberikan juga kekuatan, kesehatan. Supaya kita bisa menikmati setiap umur hidup kita dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kepuasan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ditanya kamu mau usia berapa? Ya, bukan jawabannya gini, jangan lama-lama 70 tahun cukup. Daripada nanti panjang-panjang tapi sakit-sakitan ya kan. Semua juga teman-teman sudah enggak ada, saya sendirian. Loh Bapak Ibu Saudara, itu kan pikiran kita. Yang penting kita ditanya minta usia berapa, jawab aja 70 tahun. Kenapa? Saya pengen cepat-cepat ketemu Yesus. Amin. Ya, saya pengen usia 90 tahun. Enggak apa-apa. Tuhan akan berikan usia itu, di dalamnya termasuk kekuatan, kesehatan, pikiran yang tidak pikun, amin. Otot, tulang yang setiap hari semakin diperbarui. Bahkan ibu-ibu, wanita-wanita di semakin bertambah usia, Anda akan semakin mempesona. Ibu-ibu kurang keras suaranya kayaknya. Semakin bertambah usia, Anda akan semakin mempesona. Amin, haleluya. Bukan karena bedak, bukan karena make upnya. Enggak apa-apa, kalau enggak punya uang bukan berarti terus kita enggak bisa awet muda. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka tersenyum itu adalah orang yang awet muda. Amin. Dan di dalam kasih karunia Tuhan kita dibuat suka tersenyum. Tapi bukan senyum sendirian. Tapi senyum menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada kutuk yang kami alami waktu itu yaitu usia pendek. Jadi 40, 41, 42 bahkan yang paling mengerikan. Biasanya kan sakitnya itu ginjal Bapak Ibu Saudara. Ginjal terus apalagi. Nah yang paling tragis itu adalah jadi kakek buyut saya punya 4 anak. Cewek, cowok. Nah 4 anak ini selamat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang pertama cewek ya kan. Nah lalu dari 4 anak ini punya anak lagi. Nah saya cerita yang keempat aja. Yang keempat itu laki punya anak 2 cowok kembar. Tapi enggak kembar identik banget tapi kembar. Nah yang satu ini akan menikah. Nah dia mau siapkan kejutan. Dia sengaja pergi ke satu tempat naik bis. Enggak naik mobil karena biar kejutan. Nah waktu pulang di bis dia dijambret dari luar, ditarik, dia jatuh. Dari bis dia meninggal di usia 40-an itu. Dan kita sampai berpikir kok bisa ya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab segala macam kutuk sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Saya sebenarnya pengen putarkan satu film dari NCC tentang Yesus yang disalibkan. Tapi kita takut sekarang YouTube ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Jadi daripada live streaming kita di take down ya tiba-tiba di stop karena menampilkan produk dari orang lain ya. Jadi kita enggak nonton seperti itu lagi ya karena sekarang lebih ini lagi, lebih strict ya YouTube ini. Jadi kalau kita tampilkan gitu tiba-tiba nanti streaming kita langsung diputus, enggak boleh ya. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama apa yang disebut, yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat. Seberapa mengerikannya kutuk itu bekerja dalam hidup kita orang-orang percaya sampai Yesus harus turun ke dunia menebus kutuk hukum Taurat bagi kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita lihat ayat yang pertama. Ini mana? Coba minta tolong dijalani. Nah. Oh ya dijalanin aja kan. Ya. Oke kita baca aja kayaknya ini gangguan. Kita baca ayat yang pertama Galatia 3 ayat 10. 2, 3. Karena semua orang yang hidup
dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, katakan sama-sama jemaat, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di Perjanjian Lama Musa menerima 10 perintah Tuhan yang ditulis di 2 loh batu dan diberikan di Gunung Sinai. Nah, banyak orang berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah pemberian murni dari Tuhan untuk umat-umat Israel. Tetapi sebenarnya bukan demikian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk melakukan, tapi mendengarkan, menyimak dan berpegang kepada perjanjian dan perintah-perintah Tuhan. Ya, mendengar. Ya, kenapa? Karena ketika orang banyak mendengar, dia semakin banyak makan firman Kristus, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Nah, buah-buah inilah yang kita sebut dengan melakukan perbuatan baik. Amin. Nah, tapi gereja seringkali salah, Bapak Ibu Saudara. Dia suka menekankan perbuatan baik dulu. Mana ada Bapak Ibu Saudara tanaman gak pernah dikasih makan disuruh berbuah. Kan gak ada, itu hal yang lucu. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya di tempat ini jemaat kita tidak menekankan buahnya. Karena buah itu pasti akan muncul dari hidup setiap kita kalau jemaat kita semua ini suka makan, suka menerima terus. Amin. Ibarat tanaman suka dipupuk, disirami, dipupuk, disirami, pasti akan berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau pupuknya bagus, makanannya bagus, airnya bagus, tanahnya bagus, pasti dia akan bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat. Dan saya percaya semua jemaat di sini Anda bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat. Amin. Dan ini menjadi doa kita. Semua jemaat di tempat ini Anda bertumbuh dalam setiap masalah-masalah Anda semakin berkurang, semakin selesai. Amin. Kita bertumbuh, pekerjaan diberkati, keuangan diberkati, amin, rumah tangga dipulihkan. Dan kita akan berbuah lebat bagi banyak orang. Nah, Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Musa menerima hukum Taurat ini, sebenarnya Tuhan memberikannya karena Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang memintanya kepada Musa. Bukan Tuhan yang memberikan. Jadi bangsa Israel minta dulu, baru Tuhan memberikan, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya Tuhan tidak memberikan hukum Taurat, 10 perintah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, setiap kali mereka mengeluh, setiap kali mereka marah, setiap kali mereka bersungut-sungut, Tuhan tidak pernah menghukum mereka. Sampai di satu saat ketika mereka berkata, Musa, kalau kamu ketemu Tuhan, kasih tahu sama Tuhan. Beritahukan segala perintah-perintahmu. Dan yang mengerikan kalimat terakhirnya, bangsa Israel bilang apa? Kami akan melakukannya. Waduh Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dengan penuh percaya diri ngomong sama Musa. Musa, kalau kamu ketemu Tuhan, kasih tahu Tuhan, beritahukan segala perintahmu. Kami akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Musa ketemu Tuhan dan menyampaikan apa yang bangsa Israel katakan ini, Tuhan bilang, beritahu bangsa Israel, kuduskan hidup mereka mulai hari ini dan besok pasang batas di tengah-tengah gunung ini. Barang siapa yang melewati batas ini, mereka akan mati. Bahkan hewan sekalipun mereka pasti mati ketika melanggar batas kekudusan Tuhan. Tuhan memberikan jarak antara dia dengan umat Tuhan. Anda bisa membacanya itu. Nah, minta tolong lanjut aja, Ken. Ya, berikutnya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ingat-ingat, ini yang harus ditekankan dalam hidup kita. Orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh kerja kerasnya, bukan oleh usahanya, bukan oleh keringatnya. Amin. Ya. Jadi saya kalau sharing dengan seseorang, dia bilang, ya, saya kerja Pak sampai tengah malam, sampai subuh. Saya enggak istirahat. Saya bilang, loh gimana ya, orang yang tidak kenal Yesus saja punya waktu, kapan dia kerja, kapan dia istirahat. Masa kita yang percaya Yesus
nggak punya waktu untuk beristirahat dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Tapi beda dengan bekerja penuh sukacita. Anda bisa bekerja melampaui orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi Anda bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan Anda, tapi bekerja karena Anda bersukacita. Melalui pekerjaan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sehingga itu membuat Anda lupa diri. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan yang kita lakukan ini kita sedang menjadi berkat. Melalui perkataan kita, ucapan kita, melalui servis kita, pelayanan kita, melalui masakan kita, melalui barang-barang yang kita tawarkan. Amin. Kalau Anda menjual rumah, Anda punya pemikiran kalau orang menempati rumah ini, orang itu pasti bahagia karena rumah ini begitu bagus dan luar biasa. Amin. Wah, jadi kita punya mindset bekerja itu untuk jadi berkat, bukan untuk memberkati atau memenuhi kebutuhan kita. Sebab Alkitab berkata, orang benar yaitu Anda dan saya yang sudah dibenarkan di dalam Yesus, hidup kita oleh iman. Amin. Beritahu kiri kanannya, katakan hidupmu oleh iman. Pak, ya Bu. Sudah, enggak usah stres, enggak usah khawatir. Masalah kita juga akan selesai oleh, waduh kurang keras ini. Masalah kita juga akan selesai oleh iman. Sakit penyakit kita juga akan disembuhkan oleh iman. Pernikahan kita akan dipulihkan oleh iman. Amin. Masalah-masalah anak-anak kita akan selesai oleh iman. Enggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hanya by faith, oleh iman. Amin. Dan iman hanya bisa bertumbuh ketika Anda mendengar. Dan apa yang kita dengarkan? Firman Kristus. Katakan firman Kristus. Bukan firman saja, bukan firman Tuhan. Jelas Alkitab berkata firman Kristus. Dalam bahasa yang lain dikatakan gospel, Injil. Berita tentang kebaikan Tuhan yang telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Nah, itulah yang membuat kita semakin bertumbuh. Setiap kali orang makan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, semakin dia menjadi kuat. Amin, jemaat. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan, penelitian, secara apa itu? Saintis ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika seorang anak dia dekat dengan papanya, dia merasakan dikasihi begitu rupa, dia akan bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang perkasa. Ya, itu dunia sudah memahami itu. Kenapa gereja tidak melakukan itu? Nah, kita bersyukur di tempat ini Anda setiap minggu diberitahukan bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan. Amin. Supaya apa? Semakin Anda mendengar, Anda dikasihi Tuhan. Semakin Anda makan firman yang memberitahukan Anda dikasihi Tuhan, semakin kita menjadi anak-anak Bapa yang kuat. Amin. Tangguh, tidak lagi menjadi takut tentang apapun juga seperti firman Tuhan minggu lalu. Amin. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang tingginya 3-4 kali lipat dari tubuhnya, dia tidak pernah takut sedikit pun. Bahkan Alkitab berkata sementara musuhnya berjalan mendekati Daud, Alkitab berkata Daud berlari mendekati musuhnya. Luar biasa. Amin. Sementara musuhnya berjalan mendekati Daud, Alkitab mencatat Daud berlari mendekati musuhnya. Mana yang lebih cepat sampai, Daud atau musuhnya? Daud. Kenapa? Karena Daud percaya kemenangan sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menghadapi masalah, tantangan, ada musuh-musuh yang tidak menyenangi Anda, jangan lantas kita takut, jangan lantas kita ingin membalas. Harusnya mereka yang ketakutan mendekat kita. Amin. Ya, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak bangsa Israel berkata, Musa, beritahukan Tuhan supaya berikan semua perintah-perintahnya, kami akan melakukannya. Lalu Tuhan memberikan 10 perintahnya, Bapak Ibu Saudara, termasuk setelah diturunkan ada 600 sekian hukum kecil turunan dari 10 perintah Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan berkata, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintahku, maka berkat ini akan datang kepadanya. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan semua ketetapanku, maka kutuk akan datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, adakah orang yang berhasil melakukan semua perintah-perintah Tuhan? Tidak ada. Pada waktu Yesus datang, Yesus semakin menegaskan lagi tentang perzinahan. Orang
orang Farisi berkata, orang berzina itu kalau sudah kedapatan antara pria dan wanita melakukan sesuatu hubungan yang dilarang. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu menunggu mereka melakukan. Setiap orang yang memandang lawan jenisnya dan mulai menginginkan dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Mengerikan. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan itu? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Karena prinsip hukum Taurat, salah satu, salah semua. Salah 9, apalagi Bapak Ibu Saudara. Salah 10, nah itulah kenapa Yesus datang untuk kita. Amin. Ya. Sama seperti orang muda yang ketemu dengan Yesus. Dia ngomong sama Yesus, Guru, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menjadi murid-Mu? Lalu Yesus berkata, kamu kan sudah tahu semua perintah-perintah Tuhan dan semua ketetapannya. Lalu orang muda ini dengan bangga berkata, oh ya, saya tahu semua itu saya sudah lakukan. Menghormati orang tua, menguduskan hari Sabat, semua saya sudah lakukan. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak mengingini milik sesama orang, sudah semua. Lalu Yesus berkata, oke, luar biasa kamu. Sekarang kamu pulang ke rumah, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, dan kembalilah ikut saya. Apa yang dialami oleh pemuda ini, Bapak Ibu Saudara? Lantas dengan perlahan-lahan dia meninggalkan Yesus, pulang dengan muka yang muram dan hatinya sedih. Kenapa? Karena ternyata dia masih belum bisa melepaskan harta kekayaannya. Dia berpikir harta kekayaannya itu hasil usaha kerja kerasnya. Enak sekali saya bekerja mati-matian, lalu uangnya saya bagi-bagikan dengan sebebasnya untuk orang-orang miskin. Mereka enggak kerja, saya kerja keras. Enak cuman duduk-duduk dapat uang. Waduh Bapak Ibu Saudara. Lalu yang luar biasanya setelah kejadian orang muda itu, Alkitab langsung menambahkan cerita. Yesus ketemu dengan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Sakius. Ya. Saya ngetes ternyata belum ada yang ngomong, ya cepat saya. Ya, Sakius. Yesus lalu setelah ketemu orang muda ini, Yesus ketemu dengan Sakius dan dicatat oleh Alkitab berdampingan. Lukas pasal 18 dan Lukas pasal 19. Dan di Lukas 19, Sakius ketemu dengan Yesus. Yesus tidak pernah berkata seperti orang muda yang kaya ini, Sakius, sekarang pulanglah ke rumahmu, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sakius menerima Yesus di rumahnya, sebab Yesus berkata, Sakius turun, aku mau datang ke rumahmu, aku mau menumpang makan di rumahmu. Orang-orang kebanyakan berkata, Yesus kok kumpul sama orang berdosa, makan di rumah orang berdosa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Sakius merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, kok ada orang yang mau datang ke rumahku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Sakius adalah seorang pemungut cukai. Dia dikucilkan oleh keluarganya, tetangga-tetangganya, dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena dia bekerja oleh bangsa yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu, yaitu bangsa Roma. Dia bekerja, dia dikasih tugas untuk nagih pajak. Dan orang-orang membenci Sakius. Tetapi hari itu Sakius melihat ada satu pribadi yang tidak membenci dia, bahkan melihat ke wajahnya. Mungkin selama ini banyak orang membuang wajah ketika melihat Sakius, tetapi hari ini ada satu orang yang mau melihat Sakius. Bapak Ibu Saudara, kalau banyak orang yang tidak mau memandang kita, enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah stres. Sebab kita masih punya satu pribadi yang selalu mengarahkan wajahnya melihat kepada kita. Amin. Seburuk apapun masalah kita, hidup kita, masa lalu kita, Yesus tidak pernah membuang muka kepada kita. Amin. Yesus melihat kepada Sakius. Yesus berkata, Sakius, turunlah, aku mau ke rumahmu. Lalu Sakius gemetaran, dan Bapak Ibu Saudara tahu, orang yang dipulihkan oleh Tuhan tanpa dituntut apapun. Sakius tiba-tiba berdiri dari meja makannya. Sakius berkata, Guru, mulai hari ini semua orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan uangnya 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Yesus tidak pernah ngomong seperti orang muda tadi, justru Sakius dari dalam dirinya dia berbuah lebat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita doakan dan rindukan. Kita percaya hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa supaya oleh jemaat di gereja ini banyak orang diberkati. Amin.
Tetapi cara untuk kita menjadi berkat yang benar adalah Anda harus menerima lebih banyak dulu. Amin. Kalau Anda belum menerima, apa yang mau dibagikan ke orang lain? Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, menerima apa? Menerima firman setiap minggu, setiap saat. Sampai hidup kita dipenuhi oleh firman, sehingga dari ucapan kita, tindakan kita, perkataan, pandangan kita, orang diberkati. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hukum Taurat pada waktu itu dasarnya orang diberkati atau tidak adalah melakukan, bukan percaya. Katakan melakukan, bukan percaya. Melakukan, bukan percaya. Lebih keras lagi 23, melakukan, bukan percaya. Itu dasar hukum Taurat. Jadi Tuhan jelas berkata dalam Ulangan bahwa barang siapa yang bisa melakukan segala perintah-perintahku, maka aku akan memberkati dia. Lalu beberapa ayat berikutnya, barang siapa yang tidak setia melakukan segala perintahku, maka kutuk ini akan datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali. Berikutnya, Ken. Ya. Kristus telah menebus kita dari, sama-sama katakan, kutuk hukum Taurat. Dengan cara apa, saudaraku? Baca sama-sama. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Alkitab berkata, ada tertulis, sama-sama katakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus mati di salib? Bukankah Yesus bisa saja mati ditombak? Bukankah Yesus bisa mati dengan digantung? Atau langsung dipukuli, mati? Bapak Ibu Saudara, kenapa dia harus memilih di salib? Karena dia menggenapi bagi kita. Apa yang Yesus lakukan di dunia ini hanya menggenapi semua perintah-perintah Tuhan yang kita tidak bisa melakukannya. Dia melakukan semuanya dan dia di atas kayu berkata, di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Amin. Saya geli ketika saya ketemu dengan anak Tuhan. Ya, dia pernah jadi wakil gembala, Bapak Ibu Saudara, bukan di gereja kecil, gereja yang sangat besar di kota Semarang. Lalu kita ngobrol, masih muda, kelahiran tahun 91, istrinya 96. Tapi mereka adalah sepasang suami istri yang sangat-sangat diberkati Tuhan, sangat kaya. Sehingga di gereja tersebut, anak muda ini langsung dijadikan wakil gembala. Saya tanya, kamu tahu enggak apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Bingung dia, ngeliatin istrinya ngeliatin dia, toleh-tolehan. Saya bilang, Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Saya jelaskan kabar baik buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ini yang menjadi pondasi iman kekristenan kita. Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, sudah selesai. Kita tahu bahwa perkataan orang yang mau meninggal, perkataan terakhir atau wasiat terakhirnya itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita pegang. Dan apa yang Yesus lakukan, katakan sebelum dia meninggal adalah sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Dia sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Amin. Bagi kita, supaya hari ini kita tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Karena kita sudah dibebaskan melalui Kristus Yesus, hari ini kita tinggal menikmati apa yang Yesus sudah kerjakan. Yaitu diberkati, diberkati, dan diberkati. Amin. Yesus digantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib karena dia harus menjadi kutuk di sana, menggantikan kita orang-orang yang terkutuk. Amin. Loh Pak, saya kan tidak melakukan kesalahan, kok saya dikutuk? Bapak Ibu sudah ingat, kuasa hukum Taurat itu sudah mengalir dalam hidup kita. Jadi sejak kita lahir, kita hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dari orang tua kita, dari buyut kita, dari siapapun. Jadi hukum Taurat ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Karena sifatnya Anda bisa melakukan 9, Anda salah satu, Anda salah semua. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Salah besar kalau orang berkata gereja aliran kasih karunia meniadakan hukum Taurat. Enggak Bapak Ibu Saudara, justru kita menghormati, menghargai betapa luar biasanya hukum Taurat. Sebab apa? Hukum Taurat ini adalah gambaran betapa kudus dan sempurnanya Tuhan di hadapan kita. Amin. Jadi hukum Taurat ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya kudusnya Tuhan, sempurnanya Tuhan. Sehingga kalau ada orang berkata tunjukkan kesempurnaanmu, ya Tuhan cuma tunjukkan 10 hukum Taurat. Kalau kamu mau jadi seperti saya, lakukan 10 hukum Taurat ini. 10 perintah Tuhan. Bisa diberkati.
Tapi hari ini Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin jemaat, artinya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Anda nggak usah tanya satu-satu di gereja ini. Anda nggak usah tanya satu-satu orang di kampungmu. Di gereja lain nggak usah. Karena Alkitab sudah memberitahukan tidak ada seorang pun yang benar di dalam dunia ini. Amin. Tidak ada. Saya, Pak Didi, Pak Yakub, kita semua tidak ada seorang pun yang benar. Yang benar cuma satu. Namanya siapa? Yesus. Nah, berikutnya. Ini ya berikutnya ya Ken. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini, melakukan ini, dia digantung di atas kayu salib. Supaya apa jemaat? Katakan sama-sama. Di dalam Yesus berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Berkat-berkat Abraham. Apa yang disebut berkat Abraham? Salah satunya Tuhan berkata, barang siapa yang memberkati engkau maka mereka akan kuberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau maka mereka akan terkutuk. Amin. Ada berkat perlindungan, penjagaan, pembelaan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Jemaat, jadi kita tidak perlu takut dan khawatir hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin jahat, semakin rusak. Sekalipun banyak sekali informasi bertebaran di handphone kita, di WhatsApp, tetapi itu saya percaya tidak akan pernah membuat kita menjadi takut, lemah, dan khawatir. Karena kita tahu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, penyertaan Tuhan semakin sempurna dinyatakan bagi kita. Amin. Dunia akan bertambah gelap, tetapi janji Tuhan, bangkitlah, terangmu sudah datang. Amin. Gereja akan menjadi terang bagi dunia di tengah-tengah kegelapan ini. Kita ingat ketika bangsa Israel di Mesir, Bapak Ibu Saudara, tulah yang ke-9 yaitu tulah kegelapan. Ya. Nah, yang paling aneh gini, ya, kegelapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir ini bukan kegelapan seperti lampu mati, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah beberapa detik kemudian kita masih bisa melihat remang-remang. Tapi kegelapan yang benar-benar gelap, seperti Anda menutup mata rapat-rapat. Seorang dengan yang lain tidak bisa melihat, saking gelapnya waktu itu. Dan yang menarik adalah, tetapi di perkemahan bangsa Israel, ada terang supranatural dari Tuhan yang menerangi mereka semua. Amin. Saya percaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, ada terang supranatural dari Tuhan yang menerangi setiap jemaat di tempat ini. Menerangi hati kita, pikiran kita, mata kita. Sehingga kita bisa melihat apa yang dunia tidak bisa melihat. Amin. Setiap peluang-peluang di mana Tuhan akan pakai untuk memberkati Anda bisa menangkapnya lebih cepat. Karena dunia tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Karena ada terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan yang sedang memenuhi dunia ini. Amin jemaat. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan punya banyak cara. Amin. Jadi saya berdoa, saya percaya semua jemaat di tempat ini Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berikutnya, Keluaran 19 ayat yang kelima. Saya minta maaf beberapa ayat ini panjang sekali, kita akan baca saja, saya tidak akan menjelaskan ya, kita baca saja. Anda bisa menyimaknya. Jadi sekarang ini tentang berkat Tuhan ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dari antara segala bangsa, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi ini. Artinya Tuhan ingin membesarkan hati kita, anak-anak yang dikasihnya jemaat GPM. Bahwa jangan pernah takut dan khawatir, kamu adalah anak kesayanganku dan aku ini yang punya seluruh dunia ini. Amin. Dia memegang kendali atas alam semesta. Dia bisa memegang waktu, memegang tempat. Dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Amin jemaat. Ya. Bahkan ketika Yosua berperang, Yosua bisa menghentikan matahari, menghentikan bulan. Kenapa? Karena Tuhan atas Yosua adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Amin. Dia adalah Tuhan atas semesta. Dia bisa menempatkan saudara di tempat-tempat yang terbaik. Di waktu-waktu yang terbaik. Amin. Dan itu kita kenal dengan karah. Katakan karah. Karah itu adalah ditempatkan di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Anda akan menemukan momentum di mana Anda akan diberkati dengan luar biasa tanpa Anda bersusah payah. Amin. Pak, kapan Pak kok suimen Pak? Sabar. Amin. Beritahu kiri kanannya sabar ya. Jangan kemerungsung. Nanti kalau kemerungsung hasilnya seperti Hagar. Amin.
Sampai keturunan yang kesekian masih harus menanggung akibat kemerungsungnya leluhur kita yang namanya Bapak Abraham. Mempunyai banyak anak. Hari ini kita masih harus menanggung akibat kemerungsungnya Abraham. Bapak Ibu Saudara, kemerungsung itu bisa sederhana, bisa berakibat fatal. Jadi hari ini jangan sampai kita jadi orang yang kemerungsung. Amin. Ya. Jadi harusnya tema khotbah hari ini adalah jangan kemerungsung. Karena kita sudah ditebus dari hukum Taurat. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya, Tuhan bilang, percaya, sabar, jangan kemerungsung. Aku punya waktu yang terbaik. Kemarin saya konseling seorang suami istri juga, seusia dengan kami, usia 40 tahunan, menjelang latihan. Lalu saya akhiri juga karena kita mau latihan. Saya bilang, Pak, percayalah Tuhan akan memberkati kamu dengan limpah tanpa kita harus bersusah payah. Lalu dia bilang, oh amin, saya baru paham Pak, ternyata kita ini bicara soal merubah mindset ya Pak ya. Bukan, saya bilang gitu, bukan merubah mindset saja. Tapi benar-benar Tuhan akan melakukan di hadapanmu. Bukan hanya mindset, dia berpikir gini. Mindsetnya itu saya tahu, mindsetnya gini. Apa yang kita punya, apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita itu adalah milik Tuhan. Nah, itu kan kita semua sudah dengar, betul Bapak Ibu Saudara? Lalu kita adalah pengelolanya. Wah, sepertinya rohani sekali. Tetapi saya beritahukan kalau Tuhan bekerja tidak demikian. Bukan hanya Anda mindset, tapi benar-benar Anda menyaksikan bagaimana ketika Anda rest, Anda duduk mendengarkan firman, Anda bekerja dengan sukacita, tiba-tiba itu berkat berdatangan. Orang-orang yang tidak pernah Anda pikir, orang-orang yang tidak pernah Anda sangka, bahkan orang-orang yang tidak pernah Anda kenal, Tuhan akan kirim untuk Anda supaya Anda diberkati Tuhan. Amin. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang Anda selama ini tidak tahu, rasanya macet, rasanya sulit, tiba-tiba semuanya terbuka dengan jelas di dalam pikiran kita. Kita bisa melangkah, oh aku harus bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Semuanya tiba-tiba terbuka dengan jelas. Jadi kalau hari ini ada di tempat ini atau menyaksikan Anda merasa semuanya seperti sulit, mentok, mampet, ya nggak ada jalan, Bapak Ibu Saudara dengarkanlah Injil, amin. Maka Injil akan menerangi kehidupanmu. Nah, ini sebelum kejadian Tuhan memberikan hukum Taurat. Jadi Tuhan nggak pernah bilang melakukan. Jika kamu apa saudaraku sungguh-sungguh apa melakukan firmanku, betul? Betul? Ayatnya, nih. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan, mendengarkan, amin. Beritahu kiri kanannya, sungguh-sungguh mendengarkan ya. Dengar dulu, gak usah bingung. Kalau Anda belum menikmati sepenuhnya janji Tuhan, bukan berarti Anda masih berdosa. Artinya Anda mesti semakin banyak mendengar. Sampai terang itu menerangi seluruh kehidupan Anda bisa berjalan di dalamnya dan tinggal menambil setiap berkat-berkat Tuhan. Amin. Berkat kesembuhan, kesehatan dan lain sebagainya. Ayat berikutnya. Nah inilah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya katakan. Coba sebelumnya, ayat sebelumnya, Keluaran 19 ayat 5, ya kan? Nah ayat 8, nah ini Musa lalu kan turun. Ketemu bangsa Israel menyampaikan ini, ayat 8 berikutnya. Seluruh bangsa itu merespon dengan menjawab bersama-sama, serentak Bapak Ibu Saudara. Lalu bangsa Israel berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Padahal Anda menjumpai kata lakukan di ayat 5. Tadi ada, coba mundur. Ada Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Tapi ayat 8 berikutnya kan akan kami lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut untuk melakukan. Dengar dulu, simak dulu, percaya dulu, melakukan itu buah, nanti akan melakukan dengan sendirinya. Amin. Lalu Musa menyampaikan apa yang bangsa Israel katakan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah bisa baca di rumah nanti Keluaran 19 ayat 9, 10, 11 dan seterusnya. Anda akan menjumpai sejak hari itu bangsa Israel masuk dalam kengerian yang luar biasa. Sekali satu orang salah, ribuan orang dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan seperti benar-benar hitung-hitungan dengan bangsa Israel sejak ayat ini ditulis, dikatakan. Semua yang difirmankan Tuhan, kami akan lakukan, kata bangsa Israel. Tuhan bilang, oke, karena kamu yang minta, kita buat perjanjian.
Siapa yang melakukan semua yang saya perintahkan akan diberkati. Tapi siapa yang tidak bisa melakukan semua yang kuperintahkan, mereka akan terkutuk. Berikutnya, Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah ini saya masih kasih ayat 9-nya. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam apa saudaraku? Awan yang tebal. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Jadi hari itu Tuhan langsung berkata, karena bangsa Israel mau berurusan sama saya langsung, sekarang saya akan turun di tengah-tengah bangsa Israel juga. Supaya bukan hanya Musa yang dengar, tapi seluruh bangsa yang dengar. Dan apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepada siapa saudaraku? Kepada siapa? Mu. Mu di sini mu kecil, artinya siapa? Lebih keras lagi, artinya Musa. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia tidak akan pernah percaya Tuhan. Dia percaya kepada dirinya sendiri. Tuhannya adalah diri sendiri. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Dan setelah itu ada batas yang sangat mengerikan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berikutnya, Kenso. Nah, Ulangan 28, berkat dan kutuk. Kalau Anda baca perikopnya itu jelas ditulis berkat dan kutuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, perhatikan, sudah berubah. Apa yang Tuhan katakan di Keluaran 19 ayat 5, di Ulangan 28 ayat 1 berubah. Tuhan bilang ditambahkan di berikutnya. Dan melakukan dengan setia, katakan segala perintahnya. Yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya Tuhan bilang, jika kamu melakukan segala yang kusampaikan, kamu akan diangkat, diberkati. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau, di mana saudaraku? Di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Saya ingin kita membaca ayat-ayat ini dari konsep perjanjian baru. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan bagi kita. Amin, saudaraku. Jadi artinya segala berkat yang Anda baca pagi ini pasti Anda terima dalam hidupmu. Amin, jemaat. Anda akan diberkati di kota dan di ladang, dimanapun. Di desa, di kampung, di kota. Dimanapun Anda akan diberkati. Karena konsep Tuhan memberkati bukan karena tempatnya, tapi karena kita orangnya. Kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Amin. Anda mau dimanapun, di Semarang, di Solo, Anda tetap diberkati. Amin. Haleluya. Jadi Anda melangkah dengan sukacita anak-anak muda, di kampus manapun, di sekolah manapun, mau negeri, mau swasta, yang murah, yang mahal, di dalam negeri, di luar negeri. Anda adalah anak-anak muda yang diberkati. Amin. Anda akan menempati posisi-posisi yang baik dengan gaji-gaji yang terbaik. Itu adalah berkat bagi anak-anak kita. Amin. Bapak Ibu, tumpangkan tanganmu atas mereka. Kirim WA atas mereka. Katakan kamu nak adalah anak yang diberkati. Bukan just menilai report mereka. Piye ulangannya nak? Dapat 9. Wah luar biasa. Pinter kamu nak. Terus belajar. Besoknya dapat berapa nak? 7. Loh lah kok dapatnya 7? Belajar gak? Gini. Hari ini orang tua bangun komunikasi yang sehat kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Apa komunikasinya? Bukan soal prestasi mereka, tapi lebih kepada menyampaikan firman setiap saat kepada anak-anak kita. Amin. Sebab Pak Jimmy kemarin bilang firman itu adalah pengetahuan. Amin. Ketika Anda memberitakan firman kepada anak-anakmu, anak-anakmu akan memiliki pengetahuan. Mereka akan menjadi orang-orang yang cerdas dan diberkati. Amin. Tumpangkan tangan kita atas anak-anak mereka. Biarpun sudah gede-gede kayak Andre gitu, ya mamanya kan ini agak pendek sedikit gitu ya. Nah waktu mau numpangkan tangan kan sulit. Tidur, inceng kamarnya, tumpang. Kamu adalah anak yang dikasih Bapa. Kamu ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik. Orang tua, pernahkah Anda melakukan ini untuk anak-anak? Saya kalau tidur, kan saya di sini, di situ kan istri, seberangan. Tapi untung bukan pisah ranjang, hanya berjarak. Ya. Cleon di tengah. Nah, ya mamanya pinter supaya tidak mengalami gangguan serangan mendadak gitu kan. Nah di tengah, ya, kita semua paham ya. Nah di tengah. Lalu kalau saya mau tidur gitu, lihat Cleon sudah tidur,
Saya tumpangkan tangan di kepalanya sambil tiduran. Tak lus-lus, saya bilang, kamu anak yang diberkati Tuhan. Kamu anak yang cerdas. Masa depanmu sungguh ada. Setiap malam, Bapak Ibu, tumpang tangan ya. Nah, istri saya kalau pagi bangun cium kleon. Waduh, dia adalah anak yang benar-benar menikmati kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo orang tua, berkati anak-anakmu sebanyak mungkin. Amin. Supaya mereka mindsetnya bertumbuh menjadi remaja, dewasa, bukan kejar berkat. Tapi aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan ketika aku bekerja, aku kuliah, aku sekolah, aku menjadi berkat di sana. Bukan sekolah untuk cari nilai yang baik. Sehingga kadang mereka menghalalkan segala cara supaya nilainya baik, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini dipupuk terus sampai mereka dewasa. Mereka kerja tujuannya tarik duit yang banyak. Sehingga mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini, yuk orang tua, blessing anak-anakmu, amin. Ya, berkati mereka. Kalau berjauhan di kota besar, kirim WA atau telepon. Nah, kenapa Ma? Kok telepon mendadak? Enggak apa-apa. Mami mau bilang, ibu mau bilang, kamu adalah anak yang diberkati Tuhan. Amin. Amin, jemaat. Haleluya. Berikutnya, ayo dengan cepat kita selesaikan firman Tuhan pagi ini. Diberkatilah buah kandunganmu, amin. Buah kandungan itu siapa? Anak-anak kita, amin saudaraku. Yang memberkati anak-anak kita siapa? Tuhan, bukan kita. Hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu, sapi, kandungan kambing dombamu, semua harta kekayaan kita diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, amin saudaraku. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dimanapun, kapanpun, Anda akan disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Anda masuk rumah, Anda keluar rumah, Anda orang yang diberkati Tuhan. Berikutnya, Ulangan 28 ayat 7 dan 8. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada kita. Amin jemaat, ada perlindungan penjagaan Tuhan. Tuhan akan memerintahkan, katakan memerintahkan. Amin. Tuhan akan memerintahkan apa saudaraku? Apa saudaraku lebih keras? Lebih keras lagi apa? Berkat. Amin. Ke atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Amin. Dan ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yuk saya ingin baca ayat terakhir ini, bukan ayat terakhir dari khotbah ya, ayat ini. Ya, kata-katamu diganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas Vincent, di dalam lumbung Vincent, dan di dalam segala usaha Vincent. Sebentar. Kok kurang keras gitu, kayaknya kurang semangat. Ayo lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Yuk kita mungkin bisa berdiri sebentar. Ya, kita rentang-rentang tangan, Bapak Ibu Saudara yang mungkin duduk terus capek ya. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan sama-sama. Yes, kita baca ayat yang luar biasa. Katamu diganti dengan nama kita masing-masing. Dan setiap kali Anda menyebut namamu, Anda tahu Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan ayat ini sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Artinya ayat ini pasti digenapi bagi kita. Amin. 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas Vincent, di dalam lumbung Vincent, dan di dalam segala usaha Vincent. Ia akan memberkati Vincent di negeri yang diberikan kepada Vincent oleh Tuhan Allah Vincent. Yang percaya berikan tepuk tangan. Amin. Kasih tos kiri kanannya, katakan kamu orang yang diberkati sekali. Haleluya. Anda melihat setiap jemaat ada orang yang diberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kalau melihat jemaat itu melihatnya sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya pernah bilang satu kali kepada seseorang, jangan pernah lihat jemaat itu butuh sembako. Lihatlah jemaat-jemaat kita itu sebagai orang yang diberkati Tuhan. Amin. Rasanya mungkin kok aneh ya. Tapi saya selalu berkata, lebih baik kita punya iman. Setiap jemaat tidak menerima sembako tapi memberi sembako bagi banyak orang. Amin jemaat. Karena kita orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Berikutnya, Kenso, inilah kutub. Oh bukan, belum. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah.
Tuhan itu sebenarnya tidak perlu bersumpah karena dia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Tapi dia sampai harus bersumpah supaya dia meneguhkan kita. Supaya kita yakin kepada dia. Makanya dia sampai bersumpah kepada kita. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi ini akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atas kita. Amin. Dan mereka akan takut kepada kita. Haleluya. Nah, berikutnya. Nah, ini sebentar, ya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, hasil ternakmu. Oh, ini sudah. Lanjut lagi. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Amin, saudaraku. Yuk berikutnya, saya ingin buka yang, nah, ini kutub. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah Ulangan 28 itu berbicara dua hal, berkat dan kutub. Nah, berkat itu cuma dicatat 14 ayat, ya, 14 ayat yang saya ucapkan, yang saya baca tadi. Dan mulai ayat ke-15 sampai ayat yang ke-60 sekian, ini semua ngomong tentang kutub. Jadi kalau orang masih hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, hidupnya itu pasti susah payah, opo-opo salah, opo-opo gak benar. Karena Alkitab berkata 14 ayat menyebut berkat, lebih dari 50 ayat menyebut tentang kutub. Ngeri sekali kalau sudah ngomong kutub. Makanya Yesus harus menebus kutub ini bagi kita. Kutub hukum Taurat, kutub di mana orang diberkati karena melakukan. Kalau Anda tidak melakukan, Anda dikutuk. Anda mau pilih hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia Tuhan? Jemaat, kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kita sadar kita tidak bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita bukan Tuhan. Kita tidak sempurna. Kita tidak bisa. Kita butuh Tuhan. Amin, jemaat. Kita butuh anugerahnya. Kita butuh kasih karunia-Nya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, bagaimana mau takut Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat mereka harus percaya kepada Musa kok. Makanya waktu Yesus datang, Yesus coba menjelaskan hukum Musa, mereka marah karena panutan mereka itu Musa, bukan Tuhan lagi. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras selagi lama. Jangan kecepatan Kenzo ya. Dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa melakukan dengan setia. Anda bisa melakukan hari ini, besok gagal, itu artinya Anda tidak melakukan dengan setia. Jadi kalau Anda bisa melakukan misalnya 10 hukum Taurat hari ini, jangan berbangga hati dulu. Karena konsepnya melakukan dengan sempurna dan setia. Selalu continue, konsisten. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib yang kita tidak pernah pikirkan. Orang-orang yang terkutuk mengerikan. Berikutnya, Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat. Juga berbagai-bagai penyakit, pukulan, bahkan yang tidak tertulis, akan ditimbulkan Tuhan. Amit-amit menimpa mereka. Daripada mereka hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal mereka dulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tapi karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ya, maka itu tidak akan terjadi. Ayat berikutnya, seperti Tuhan bergirang atas kamu karena berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikian juga Tuhan akan bergirang kutuknya. Karena kamu untuk membinasakan dan membinasakan dan memusnahkan mereka. Mereka akan dicabut dari tanah kemana mereka pergi dan mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa. Ya. Berikutnya, kutuknya banyak sekali jemaat. Mereka tidak akan mendapat ketentraman. Makanya orang-orang yang hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, Pak, lah terus mereka yang nggak percaya Yesus, apa hukum Taurat itu berlaku? Berlaku Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya tertuntut. Mereka harus kejar yang namanya uang sedemikian rupa. Bahkan mereka tidak akan pernah bisa merasakan cukup dalam hidup mereka. Mereka akan selalu mengejar. Mendapat lebih banyak dan lebih banyak. Mereka tidak akan pernah bisa berkata cukup.
Mereka tertuntut. Sekalipun teman-teman mereka melihat dia adalah orang yang berhasil dan kaya, tapi dia sendiri tidak pernah menyadari bahwa dia sudah berhasil dari berkat. Dia akan terus kejar, dan kejar. Dia tidak mendapatkan ketentraman. Ketentraman di sini adalah berbicara menikmati apa yang kita miliki, yang kita punya, yang kita terima dari Tuhan. Amin jemaat. Saya kemarin ngomong sama istri. Yang sulit itu bukan cari duit. Karena di dalam Yesus duit yang cari kita. Amin. Yang sulit adalah mengucap syukur. Berapapun berkat yang Tuhan berikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang bisa bersyukur itu hidupnya menjadi indah. Ya, berapapun uang yang kita punya, berapapun berkat yang kita terima, kita bisa mengucap syukur. Itu akan terjadi ketentraman bagi kita. Amin. Gak usah khawatir. Gak punya uang, ono cabe, nasi, ya udah diulek-ulek dhewe, makan pakai sambel, ya kerupuk. Kalau kerupuk aja gak bisa beli ke gereja, nanti kita berikan kerupuk 1 plastik, ya buat makan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang gelisah. Anda perhatikan ayat-ayat kutuk ini mengerikan sekali. Pada waktu pagi mereka akan berkata, kalau malam sekarang. Pada waktu malam mereka akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat oleh matamu. Hidupnya tidak pernah tenang. Makanya mereka selalu pengen mengakhiri hidupnya. Mereka berpikir dengan mereka melepaskan hidupnya dari dunia ini, masalahnya selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka tertuntut. Anak-anak muda tertuntut untuk membuktikan kepada orang tuanya, kepada pacarnya. Supaya ini loh aku. Anak-anak muda harus membuktikan kepada orang tuanya, ini loh aku sukses, berhasil sekolahku, pekerjaanku. Hari ini dunia dikuasai oleh hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut setiap orang. Bahkan kalau kita merasa bisa, hukum Taurat tetap berkata kurang. Kamu bisa 10, harus continue. Kamu bisa continue, akan ditambahkan terus. Karena hukum Taurat ini sempurna sekali. Makanya Yesus berkata, ketika orang muda berkata semua sudah, Yesus tetap tambahkan hukum. Tambahkan hukum. Sampai setiap orang terbungkam mulutnya. Dan dia bisa berkata, aku enggak bisa. Aku butuh kasih karunia Tuhan. Amin jemaat. Alkitab berkata hukum Taurat diberikan untuk membungkam setiap mulut yang merasa dirinya bisa seperti bangsa Israel tadi. Berikutnya, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Mesir berbicara apa saudaraku? Ingat jemaat di tempat ini. Mesir berbicara apa? Yuk kita tes. Apa? Stres. Mesir itu artinya dalam bahasa Ibrani Mitzrayim. Mitzrayim itu artinya stres ganda. Katakan stres ganda. Stres ganda, double stress. Apa yang dimaksud dengan double stress? Saya pernah jelaskan. Yang pertama, stres soal uang. Yang kedua, ketika orang sudah stres soal uang, dia akan stres karena sakit. Kalau orang punya masalah soal keuangan, stres, lalu dia sakit, nah itu yang dimaksud dengan stres ganda. Nah Bapak Ibu Saudara, Mesir itu artinya Mitzrayim. Kalau Anda baca bahasa aslinya double stress, stres ganda. Dan mereka akan dibawa karena mereka tidak bisa melakukan 10 perintah Tuhan dengan sempurna dan setia. Katakan sempurna dan setia. Ada di sini? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya jemaat hari ini sudahlah cukup kita berkata Tuhan, aku gak iso. Aku enggak bisa, aku butuh kasih karuniamu. Amin. Kita yang terlilit hutang, ya siapapun yang menyaksikan ini saya katakan cukup stop dengan usaha kerja kerasmu. Hari ini ambil keputusan Tuhan, aku enggak bisa. Aku percaya Engkau juru selamatku, Engkau yang menyelesaikan hutang-hutangku. Amin. Anda akan melihat bagaimana nanti tangan Tuhan yang ajaib menyelesaikan hutang-hutang kita. Amin. Dulu saya berpikir, Tuhan, karena saya dulu salah satu orang yang juga terlilit hutang Bapak Ibu Saudara. Hidup kami dari hutang kepada hutang, hutang kepada hutang. Sampai seluruh perjalanan hidup kami cuman bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Cari utangan, bayar hutang, cari utangan, bayar hutang. Sampai akhirnya tahun 2010 saya ketemu dengan
buku Pastor Prince yang dibagikan oleh Pak Yakub dan jemaat di tempat ini. Kami diselamatkan. Saya baru tahu, ternyata usaha kerja keras saya tidak bisa membuat hidup saya lebih baik. Saat itu, saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Di tengah-tengah utang saya yang banyak itu, saya kembali memutuskan untuk pelayanan. Saya nggak datang ke gereja bisa nggak gaji saya sekian? Kan lucu. Saya cuma masuk ke gereja, saya melayani lagi, dikasih puji Tuhan, nggak dikasih nggak apa-apa karena sejak awal Tuhan panggil saya. Dan Bapak Ibu saudara tahu, sejak saya kembali kepada Tuhan, ya, maksudnya berserah kepada Tuhan, saya kadang berpikir terus bayar utangnya sokondi gitu ya. Nanti saya digudak-gudak penagih hutang, saya dilapor ke polisi. Bapak Ibu saudara, sampai hari ini hutang-hutang kita lunas dengan cara yang ajaib. Amin. Yang saya cerita, yang saya tidak pernah lupa dan ini membuat kami spektakuler. Hutang kartu kredit soal perbankan. Tiba-tiba Tuhan bisa tutup dengan cara yang ajaib. Kenapa? Tiba-tiba di laporan keuangan pembayaran yang tiap bulan, masuk pembayaran utuh, menutup semua hutang pada waktu itu. Kami nggak pernah bayar. Siapa yang bayar coba? Yesus. 2 kali kejadian seperti itu. Lalu tiba-tiba diketemukan dengan orang-orang baik, tutupkan hutang-hutang kami. Bapak Ibu saudara, kalau Tuhan punya cara yang lebih baik kita stop dengan cara kita. Amin. Daripada kita stres. Sekarang duduk makan. Amin. The power of rest. Amin. Rest itu apa saudaraku? Duduk makan. Buka YouTube, buka Instagram, dengarkan khotbah-khotbah dari gereja kita, gereja-gereja kasih karunia yang lain. Makan Yesus, makan firman. Sampai Anda akan melihat setiap musuh-musuhmu dijadikan tumpuan bagi kaki kita. Amin. Berikutnya, aku heran. Galatia 1 ayat 6 sampai 9, Paulus berkata, kita closing di sini. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dengan mengikuti suatu Injil yang lain. Jemaat, perhatikan, jangan sampai kita mengikuti Injil yang lain. Amin. Yang sebenarnya, perhatikan ayat 7, bukan Injil, hanya orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi jemaat, hari ini waspadalah, jagalah supaya apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu bisa terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Jangan mau diputarbalikkan, dikacaukan oleh satu pengajaran yang lain. Injil yang diputarbalikkan. Ayat berikutnya, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Katakan sama-sama jemaat, terkutuklah dia. Saya enggak mau jadi pendeta yang terkutuk. Amin. Saya mau memberitakan Injil yang Paulus tuliskan. Injil yang menekankan keselamatan hanya oleh percaya kepada Yesus. Amin. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terakhir ada ayatnya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa saudaraku? Segala berkat itu datang kepada kita. Amin jemaat. Hari ini Bapak Ibu kalau kita baca kutuk-kutuk yang mengerikan tadi itu, Yesus sudah selesaikan bagi kita. Amin. Artinya berkat itu bukan hanya berkat yang baik-baik. Berkat di mana segala yang buruk itu sudah dihancurkan bagi kita. Hari ini Anda dan saya hanya tinggal hidup menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan takut dan khawatir, tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau hari ini Anda merasa Anda sudah terlalu lama tidak mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk datang kembali kepada Yesus. Katakan, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Hari ini aku percaya bahwa kekuatanku tidak akan pernah mendatangkan yang baik. Tapi hanya karena kasih karuniamu, Injil itulah yang bisa merubah hidupku, mendatangkan segala sesuatu yang baik. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.
Kita mau nyanyikan satu lagu Bapak Ibu Saudara, sebentar. Aku punya Tuhan yang bersama-sama katakan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya masanya. Yang percaya katakan Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. aku punya Jemaat, Tuhan yang besar hari ini teguhkan hatimu di tempat ini. yang telah berjanji. Jangan lagi melihat persoalan, masalah, tantangan yang sepertinya terlihat besar. Sesungguhnya kita mungkin lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap persoalan kita. Ketika kita percaya, kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Bersama-sama semua jemaat, nyanyikan lagu ini, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Benar Tuhan, kami percaya Yesus yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Kuasa Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kemenangan darimu, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang menyaksikan tayang ini, Anda mengalami banyak sekali persoalan, pergumulan, masalah, berbagai macam kesulitan. Jawabannya bukan kita berusaha lebih keras, bekerja lebih keras. Tapi hari ini, kalau Anda rindu Anda diselamatkan, datanglah kembali kepada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sanggup menyelamatkan kita dari segala macam persoalan, apapun namanya. Selama masalah itu punya nama, dia harus tunduk, takluk kepada nama Yesus. Selama sakit penyakit itu punya nama, dia harus tunduk, takluk kepada nama Yesus. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah datang kepada kita. Kalau hari ini ada di antara kita yang sudah mulai meninggalkan imannya kepada Yesus, lebih mempercayai kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, ambil keputusan hari ini untuk kembali percaya hanya kepada Yesus. Dan lihatlah, ketika kita percaya kepada Yesus, kemenangan itu akan terjadi dengan ajaib dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Mari semua jemaat nyanyikan lagu ini lebih keras lagi. Yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan Saya rindu darimu. jemaat saja dengan suaramu yang terbaik katakan, aku punya. Mari angkat tanganmu, taruhkan tanganmu yang lain di bagian dadamu.